Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah setelah lama channel YouTube Doni Nurhamsyah tidak upload video, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membuat video tutorial kembali terkait dengan SPSS. Namun sebelum saya membuat video tutorial terkait dengan SPSS ini, saya tetap mengajak kepada sahabat semuanya, marilah kita sama-sama mematuhi protokol pencegahan COVID-19 minimal dengan menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker saat kita keluar dari rumah atau tempat tinggal, kemudian menjaga jarak, dan juga tetap rajin mencuci tangan baik menggunakan hand sanitizer ataupun menggunakan air dan juga sabun. Marilah kita sama-sama membantu pemerintah kita khususnya untuk mengurangi angka kejadian COVID-19 di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan kita yang saat ini masih dalam keadaan sehat tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membuat video tutorial yaitu terkait dengan uji chi-square menggunakan SPSS. Jadi ada juga yang menyampaikan atau menyebut uji chi-square gitu ya. Tapi di sini saya lebih familiar menggunakan atau menyebut dengan uji chi-square menggunakan SPSS. Nah, uji chi-square ini ternyata memang masih belum banyak dipahami oleh teman-teman kita. Dari beberapa teman yang mungkin sering diskusi dengan saya, ternyata memang masih terdapat kebingungan-kebingungan. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membuatkan video tutorialnya, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini itu bisa dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya. Di sini saya sudah membuat skenarionya seperti biasa ya. Ini adalah uji chi-square menggunakan SPSS. Jadi kasusnya adalah di sini kita ingin melihat hubungan antara perilaku memakai masker, yaitu kita kategorikan dengan rajin dan tidak rajin, pada saat pandemi COVID-19 dengan hasil rapid test, yaitu kategorinya non-reaktif dan juga reaktif di masyarakat di wilayah X, gitu ya. Jadi kita ingin melihat hubungan antara perilaku menggunakan masker atau memakai masker pada saat pandemi COVID-19 dengan hasil rapid test masyarakat di wilayah X. Itu adalah kasus kita pada kesempatan kali ini. Nah, terkait dengan uji chi-square, ini seperti biasa, itu harus ada syarat-syaratnya gitu ya kalau kita menggunakan SPSS. Nah, di sini ada beberapa syarat dari uji chi-square yang harus sahabat sekalian penuhi gitu ya agar bisa menggunakan uji ini, yaitu yang pertama itu skala datanya harus kategoriknya nominal gitu ya. Kemudian dia tidak berpasangan. Kemudian yang ketiga adalah tabel kontingensi gitu. Kalau misalnya sahabat sering tahu tabel B kali K gitu ya, itu adalah tabel kontingensi. B itu adalah baris, K itu adalah kolom. Jadi tabel kontingensi B kali K, baris kali kolom, itu minimal 2 kali 2. Apa sih yang dimaksud dengan 2 kali 2? Nah, coba sahabat lihat pada kasus. Di sini perilaku ini saya kategorikan menjadi 2, yaitu rajin dan tidak rajin. Ini artinya 2 gitu ya, rajin tidak rajin, barisnya 2 gitu ya, B-nya 2. Nah, K, kolom, itu dengan variabel berikutnya adalah hasil rapid test. Di sini saya juga buat non-reaktif dan reaktif. Itu artinya 2 kali 2. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kalau misalnya di sini adalah rajin tidak rajin itu 2, sedangkan ini misalnya non-reaktif, reaktif, tidak terdeteksi. Itu kan 3. Berarti tabel B kali K-nya adalah 2 kali 3, gitu ya. Nah, kalau kasus di sini ini adalah tabelnya B kali K, yaitu 2 kali 2. Semoga bisa dipahami. Nah, ini adalah syarat mutlak untuk kita bisa menggunakan uji chi-square pada analisis atau pada karya ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi kita, gitu ya. Ini wajib dipenuhi. Karena memang beberapa teman-teman yang mungkin berdiskusi dengan saya itu memang tidak melihat hal ini, gitu ya. Sehingga
menggunakan saja, tapi kalau secara kaidah itu akan kurang tepat gitu ya. Jadi kita harus memenuhi kaidah ini untuk bisa menggunakan uji chi-square begitu. Setelah kita memenuhi syarat, nanti kita harus ada interpretasi. Nah, di sini interpretasinya itu ada 2 tahap ya, sahabat ya. Jadi interpretasi yang pertama ini itu sebenarnya bisa masuk ke syarat juga gitu ya. Kita bisa artikan dia sebagai syarat uji chi-square ini bisa digunakan. Jadi tadi syarat yang tahap pertama ini mutlak untuk kita penuhi ketika kita ingin menggunakan uji chi-square. Nah, yang ini itu syarat bahwa uji chi-square yang sudah kita lakukan itu bisa digunakan gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi begini. Ini adalah nilai expected count. Nanti kalau sahabat sekalian itu menguji chi-square menggunakan SPSS itu nanti akan muncul nilai expected count. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentuk nilai expected count begitu ya. Nah, nilai expected count ini apabila tabel B kali K-nya 2 kali 2 ya, kasus kita 2 kali 2 tadi ya. Itu nilai expected count-nya tidak boleh ada yang kurang dari 5. Ya. Ini apa sih maksudnya? Nanti akan saya tunjukkan pada output SPSS yang kita lakukan pengujian pada setelah ini gitu ya. Itu kalau tabel 2 kali 2. Nah, kalau tabel 2 kali 3 dan seterusnya, atau 2 kali 4, 2 kali dan sebagainya gitu ya, itu nilai expected count-nya itu boleh kurang dari 5. Tapi maksimal 20% gitu ya. Jadi misalnya dia 2 kali 3. Artinya kan 2 kali 3 itu ada misalnya rajin, tidak rajin, tadi yang non-reaktif, reaktif, dan tidak terdeteksi. Nah, itu paling tidak dia maksimal 20% gitu ya. Jadi paling nggak satu tabel aja gitu yang tidak boleh kurang dari 5. Yang boleh kurang dari 5 expected count-nya gitu ya. Nanti akan kita contohkan pada output yang akan saya uji nanti gitu ya. Nah, jika setelah kita lakukan uji gitu ya, ternyata tidak memenuhi syarat, maka itu ada alternatifnya. Sebelum kita menggunakan uji alternatifnya, kita bisa menyederhanakan tabel B kali K dulu gitu ya. Jadi jangan buru-buru untuk menggunakan uji lainnya. Jadi ketika misalkan sahabat sekalian itu tadi misalnya tabelnya 2 kali 3 gitu ya, 2 kali 3, yang 2 itu rajin tidak rajin, yang 3-nya itu non-reaktif dan reaktif, dan juga satu lagi tidak terdeteksi. Nah, itu kita sederhanakan ya, kita sederhanakan saja. Contohnya dijadikan 2 kali 2. Bagaimana caranya? Kok bisa disederhanakan? Tadi yang 3 itu kan ada non-reaktif, reaktif, dan juga tidak terdeteksi. Nah, itu kita sederhanakan. Jadi yang tidak terdeteksi itu bisa kita sederhanakan menjadi non-reaktif saja dulu gitu ya. Kita bisa sederhanakan. Nah, untuk mensederhanakan ini harus disesuaikan juga dengan keadaannya. Tidak bisa yang tidak terdeteksi itu kita bilang dia positif atau reaktif gitu ya. Kita lebih ambil kemungkinan yang non-reaktif gitu ya. Jadi kita bisa sederhanakan jadi dia 2 kali 2, sehingga tabelnya yang awalnya 2 kali 3 menjadi 2 kali 2. Nah, itu biasanya akan membantu atau akan merubah nilai expected count-nya. Dan kalau datanya tepat, nanti itu bisa juga menjadi tinggi nilai expected count-nya, sehingga tadi uji chi-square-nya masih bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau sudah kita sederhanakan yang awalnya 2 kali 3 misalnya menjadi 2 kali 2, tetap nilai expected count-nya tidak memenuhi syarat, maka kita harus gunakan uji alternatifnya, yaitu salah satunya adalah Fisher gitu ya, uji Fisher. Nah, mungkin sampai di sini bisa dipahami dulu ya sahabat ya. Nah, jika sudah melihat nilai expected count-nya, baru kita melihat nilai sig-nya. Seperti biasa, saya menggunakan alfa 5% gitu ya. Nanti apabila nilai sig-nya itu kurang daripada 0,05, artinya terdapat hubungan. Dan apabila nanti nilai sig-nya itu lebih daripada 0,05, artinya tidak terdapat hubungan. Begitu ya sahabat ya. Semoga bisa dipahami. Langsung saja kita masuk ke SPSS yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah menginput sebanyak 30 data orang responden ya, 30 ya. Nah, ini saya harap sahabat sekalian masih ingat bagaimana cara kita menginput data pada SPSS. Nah, apabila sahabat sekalian lupa bagaimana cara kita menginput data,
pada SPSS, sahabat bisa melihat pada video saya yang sebelumnya. Insya Allah saya sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita melakukan penginputan data pada SPSS, gitu ya. Nah, di sini variabel yang pertama adalah perilaku memakai masker. Tadi ada rajin tidak rajin, gitu ya, di kasusnya. Hasil rapid test itu adalah non-reaktif dan juga reaktif, gitu ya. Nah, ini adalah kasus kita, dan datanya adalah sebanyak 30 orang responden, gitu ya. Nah, lantas setelah kita input, bagaimana cara kita melakukan uji chi-square? Caranya sangat mudah sekali, sahabat. Caranya, silakan bagi sahabat sekalian yang membutuhkan, disiapkan kertas dan juga pulpennya, bisa dicatat atau dicatat di catatan di handphone juga boleh. Nanti barangkali sahabat sekalian memerlukan, begitu ya. Caranya yaitu kita klik analyze seperti biasa ya. Untuk menguji chi-square pada SPSS, caranya klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian cross tab. Ya, silahkan dicatat bagi sahabat sekalian yang membutuhkan. Analyze, descriptive statistik, dan juga cross tab. Klik cross tab. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, gitu ya, cross tab itu. Caranya, yang variabel yang pertama, perilaku memakai masker, ini kita masukkan ke row. Nah, sedangkan hasil rapid test kita masukkan ke kolom. Ya, setelah itu, yang perlu kita ubah adalah di bagian statistiknya. Klik statistik, kita checklist yang chi-square. Oke, yang lainnya dibiarkan saja. Setelah kita checklist yang chi-square, kita klik continue. Kemudian setelah statistik, coba kita cek yang cell. Nah, di cell ini, pada bagian count, itu kita checklist observe dan juga expected. Ya, karena kita akan melihat nilai expected count-nya nanti. Maka kita checklist yang expected juga. Setelah itu, klik continue. Untuk yang eksak, kemudian format dan juga bootstrap itu dibiarkan saja, tidak usah dilakukan perubahan, begitu ya. Setelah dipastikan data kita masukkan ke row dan juga kolom, dan juga di statistik tadi kita pilih chi-square, kemudian di cell kita checklist observe dan juga expected, maka kita bisa klik OK. Nah, maka dia akan muncul output seperti ini tentang uji chi-square-nya. Begitu ya, sahabat ya. Seperti biasa, untuk membaca output pada SPSS, kita mulai daripada yang summary dulu. Kita cek dulu, apakah dia ada data yang tidak valid, gitu ya. Ternyata benar. N-nya, jumlah respondennya 30, gitu ya. Ternyata tidak ada data missing. Jadi missingnya adalah 0 atau 0%. Totalnya 30 orang responden, artinya valid ya. Jadi kita tidak ada kesalahan pada saat kita menginput data, gitu ya. Setelah kita cek summary, tadi kita masuk ke yang pertama untuk melihat atau menginterpretasi yang ada expected count tadi yang saya bilang. Di sini tabelnya. Oke, expected count ini dia. Nih, expected count. Lihat ya sahabat ya, di sini. Expected count gitu. Dan juga yang di sini expected count, gitu ya. Inilah yang tadi saya bilang bahwa expected count-nya kalau tabel 2x2, 2x2 itu apa? Rajin tidak rajin dan non-reaktif dan reaktif, itu 2x2, gitu ya. Kalau tabel B kali K-nya 2x2, itu nilai expected count ini tidak ada atau tidak boleh ada yang kurang dari 5. Ternyata di sini tidak ada ya. Alhamdulillah gitu ya. Ternyata nilai expected count-nya lebih dari 5 semua. Ini 5,1 itu juga lebih dari 5 artinya. Berarti ini memenuhi syarat untuk kita menggunakan uji chi-square ini gitu ya. Kalau sudah memenuhi syarat, kita baru boleh masuk interpretasi ke chi-square testnya. Nah, tadi kasusnya kalau tadi misalnya tidak memenuhi syarat. Kalau dia tabel 2x2, berarti uji chi-square ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi kita harus mencari uji alternatifnya. Ya, tadi misalnya menggunakan Fisher. Namun, apabila tadi, contohnya tadi misalnya ada tabelnya 2x3, 2 di sini dan 3 di sini misalnya, non-reaktif, reaktif, dan juga contohnya misalnya tadi apa, tidak terdeteksi,
itu kalau dia expected count-nya ada yang kurang dari 5, boleh asalkan maksimal 20%, gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih, kita bisa sederhanakan. Yang awalnya 2 kali 3 jadikan 2 kali 2. Itu biasanya akan merubah nilai expected count-nya ini, gitu ya. Nah, ini. Nah, pada kasus ini sini, pada contoh yang saya buat ini, dia sudah memenuhi expected count-nya, sudah memenuhi syarat. Artinya, kita bisa melanjutkan interpretasi pada chi-square test-nya. Nah, pada chi-square test ini, yang dilihat adalah yang di Pearson chi-square-nya. Ya, sahabat ya. Dilihat pada yang bagian ini. Ternyata, didapatkan nilainya yaitu 0,000. 0,000 itu artinya lebih kecil atau kurang daripada 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara perilaku memakai masker pada saat pandemi COVID-19 dengan hasil rapid test masyarakat di wilayah X. Begitu ya sahabat ya. Semoga ini bisa dipahami, dan kalau sahabat masih bingung, sahabat bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya via media sosial saya, begitu ya. Nanti insya Allah akan saya bantu untuk menjelaskan agar sahabat sekalian lebih paham lagi. Begitu ya sahabat ya. Ini saya rasa sangat mudah sekali ya cara kita melakukan uji chi-square ini. Nah, kembali lagi saya ajak sahabat semuanya, marilah mulai saat ini kita sungguh-sungguh gitu untuk melaksanakan pengujian hasil karya ilmiah kita, khususnya karena nanti hasil ini itu akan kita tulis pada bab 4 ya, pembahasan, dan juga menyimpulkan di bab 5. Artinya nanti apa yang kita buat ini itu bisa berguna sekali bagi orang yang membacanya, gitu ya. Jadi maka dari itu uji ini adalah salah satu hal yang penting yang harus kita penuhi sesuai dengan kaidah agar karya ilmiah yang kita buat, skripsi, tesis, dan juga disertasi mungkin itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya sahabat ya. Semoga video tutorial yang saya buat pada kesempatan kali ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Apabila sahabat sekalian masih merasa bingung terkait dengan bagaimana cara melakukan uji chi-square menggunakan SPSS, sahabat bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya balas. Dan apabila sahabat menginginkan video tutorial yang lainnya terkait dengan SPSS, sahabat juga bisa request di kolom komentar, nanti insya Allah ketika ada kesempatan akan saya buatkan video tutorialnya. Nah, terima kasih saya aturkan kepada sahabat sekalian yang sudah setia menonton channel YouTube Doni Nurhamsyah. Terima kasih untuk sahabat sekalian yang sudah setia, sering komen di video-video saya, sudah subscribe, sudah like video-video di channel YouTube Doni Nurhamsyah. Terima kasih sekali. Dan saya persilakan kepada sahabat sekalian untuk men-share video ini kemanapun sahabat ingin share. Barangkali video ini bisa berguna bagi sahabat-sahabat sekalian ataupun rekan-rekan dari sahabat-sahabat sekalian. Jadi video ini bebas untuk sahabat share sebagai bahan diskusi untuk kita bersama. Oke, begitu sahabat, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sahabat ya, kita tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19 minimal dengan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Oke, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dalam pembuatan video tutorial ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.